Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM L0212010179. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ekosistem terumbu karang atau coral reef. Adapun materi yang pertama yang akan saya bawakan adalah definisi dari terumbu karang itu sendiri. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Ekosistem bawah laut ini menjadi tempat hidup dan perkembangbiakan aneka spesies seperti ikan-ikan kecil hingga predator yang membentuk hubungan rantai makanan di lautan. Istilah terumbu karang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu terumbu dan karang. Terumbu adalah struktur kalsium karbonat atau CaCO3 yang dihasilkan oleh karang. Sedangkan karang ialah sekumpulan binatang. Dalam bahasa Inggris, terumbu karang dikenal dengan istilah coral reef. Secara kasat mata, karang terlihat seperti tumbuhan dan tidak seperti binatang. Padahal karang adalah kumpulan hewan-hewan kecil yang bernama polip. Selanjutnya adalah tipe-tipe terumbu karang. Yang pertama adalah terumbu karang tepi atau frog reef. Yang kedua adalah terumbu karang penghalang atau barrier reef. Yang ketiga adalah terumbu karang cincin atau atolls. Dan yang keempat adalah terumbu karang datar atau gosong terumbu atau patch reefs. Selanjutnya, karang menurut sifatnya. Yang pertama, karang hermatipik. Karang hermatipik umumnya bersimbiosis dengan zooxanthella sehingga menghasilkan terumbu. Proses terciptanya terumbu disebabkan oleh zooxanthella yang memasuki pori-pori karang dan melakukan fotosintesis sehingga kebutuhan oksigen karang terpenuhi. Zooxanthella memperoleh nutrisi dari komponen inorganik yang dihasilkan oleh karang antara lain nitrat, fosfat, dan karbon dioksida. Hasil dari hubungan saling menguntungkan tersebut adalah kalsium karbonat CaCO3 yang menjadi materi dasar pembentuk terumbu. Selanjutnya, karang ahermatipik. Karang ahermatipik adalah jenis karang yang tidak menghasilkan terumbu atau tidak melakukan simbiosis dengan zooxanthella. Tidak adanya hubungan timbal balik tersebut menjadikan karang ahermatipik mampu hidup di perairan laut yang dalam dan tidak memperoleh sinar matahari. Selanjutnya, habitat dan sebaran. Ekosistem terumbu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggir pantai atau perairan yang masih tembus oleh sinar matahari, yaitu sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Namun, terdapat pula beberapa jenis karang yang dapat hidup di kelembaban laut, tidak membutuhkan cahaya matahari, serta tidak bersimbiosis dengan zooxanthella. Sebagian besar terumbu karang berada di kawasan perairan tropis hingga subtropis, tepatnya di sekitar 30 derajat arah utara dengan selatan Khatulistiwa. Sebaran karang di dunia mencakup 100 negara dengan total luas sekitar 600.000 km persegi di tahun 1990-an. Namun, menurut perkiraan kondisi, 10% terumbu karang saat ini berada dalam kondisi kritis dan mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah faktor pembatas pertumbuhan karang, yang terdiri dari yang pertama adalah suhu, yang kedua salinitas, yang ketiga pH, yang keempat cahaya dan kedalaman, yang kelima paparan udara, yang keenam gelombang, dan yang terakhir adalah arus. Selanjutnya adalah flora dan fauna pada ekosistem terumbu karang. Terumbu karang membentuk habitat bagi berbagai macam flora dan fauna. Lautan secara keseluruhan membentuk sebuah hubungan interaksi. Hubungan tersebut menciptakan suatu rantai makanan di laut yang lebih kompleks lagi disebut dengan jaring-jaring makanan. Di habitat ini, rantai makanan dimulai dari organisme dasar, yakni fitoplankton, rumput laut, dan zooxanthella yang dimakan oleh ikan herbivor hingga ikan karnivor.
Pada ekosistem ini, hidup berbagai flora seperti fitoplankton, alga, dan rumput laut yang semuanya bersifat autotrof atau mampu menghasilkan makanan sendiri. Flora tersebut berperan penting sebagai produsen makanan dalam jaring-jaring makan. Sedangkan fauna atau hewan pada ekosistem terumbu karang adalah karang itu sendiri. Karang merupakan susunan dari ribuan polip yang berkumpul menjadi satu koloni. Karang juga menjadi dasar hidup fauna laut lainnya seperti filum cnidaria yaitu hidroid, Anthozoa, dan ubur-ubur. Filum krustasea seperti udang, lobster, kepiting, serta moluska yakni teriban dan echinodermata atau bintang laut. Terumbu karang juga menjadi habitat bermacam-macam ikan dikarenakan ekosistem ini memberikan perlindungan terhadap telur-telur ikan serta larva-larva ikan. Ikan akan hidup dan berkembang biak di antara karang agar terhindar dari predator atau mangsanya. Selanjutnya adalah fungsi terumbu karang. Yang pertama, fungsi fisik sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus kuat yang berasal dari laut. Yang kedua, fungsi biologi sebagai habitat utama untuk mencari makanan atau feeding ground, asuhan dan pembesaran atau nursery ground, pemijahan spawning ground bagi berbagai biota laut. Adapun fungsi sosial ekonomi, yang pertama adalah sebagai areal fishing ground bagi nelayan, sebagai objek wisata, dan sebagai laboratorium pendidikan dan penelitian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.